Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan semuanya sehat ya, dan selalu semangat dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tema 7, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, 1. Menjelaskan makna dan contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. 3. Menentukan isi dan pesan teks pidato. 4. Menjelaskan hubungan kerjasama Indonesia dan ASEAN dalam bidang sosial budaya dan bidang pendidikan. Lambang sila keberapakah berikut ini? Sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna bahwa seluruh rakyat Indonesia, tidak peduli apapun status sosial, suku bangsa maupun warna kulitnya, harus mendapatkan hak yang sama serta memiliki kewajiban yang sama. Dengan begitu, akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai butir-butir Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. 2. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 3. Gemar menolong orang lain dan bekerja keras. 4. Menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. 5. Menghargai hasil karya orang lain. Menabung merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Kita tentu banyak melihat pemimpin di sekitar kita. Ada presiden yang memimpin negara, ada kepala sekolah yang memimpin sebuah sekolah, ada juga ayah atau ibu yang memimpin sebuah keluarga. Seorang pemimpin yang baik harus dapat menyatukan anggotanya, serta menyatukan aspirasi orang yang dipimpinnya. Dengan begitu, perpecahan dapat dihindarkan. Berikut adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik. 1. Jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. 2. Mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan tidak disiplin. 3. Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. 4. Mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. 5. Mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. 6. Mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. 7. Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus berusaha untuk memiliki sikap-sikap tersebut. Di kelasmu tentu ada ketua kelas. Ketua kelas biasanya dipilih oleh guru beserta para siswa di kelas tersebut. Seseorang yang dipilih menjadi ketua kelas dinilai memiliki sikap kepemimpinan, baik oleh guru maupun oleh teman-teman sekelasnya. Dengan memilih pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka diharapkan kesejahteraan anggotanya dapat terpenuhi. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki sikap-sikap kepemimpinan. Tugas kalian adalah, mengapa kita harus memilih pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan? Gotong royong merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia terbiasa bergotong royong dalam menyelesaikan masalah. Berikut contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekitar. 2. Bersama-sama membangun pos ronda. 3. Bersama-sama menyiapkan acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. 4. Bersama-sama membangun jembatan. 5.
bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Semangat gotong royong dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Penerapan nilai kekeluargaan tercermin dari sikap-sikap berikut. 1. Saling menghormati dan toleransi antarumat beragama. 2. Menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. 3. Bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 5. Menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. 6. Membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. 7. Bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan ronda malam. Pesan dari teks pidato. Biasanya dalam berbagai pertemuan atau acara resmi, ada perwakilan tokoh masyarakat akan ditunjuk untuk berpidato. Pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran akan suatu hal secara lisan di depan banyak orang. Ketika berpidato, kita harus mempertimbangkan waktu berpidato. Jika pidato disampaikan terlalu lama, pendengar akan menjadi jenuh. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Bacalah cuplikan teks pidato berikut ini. Pesan yang disampaikan berdasarkan teks tersebut adalah, buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan, sosial, budaya, maupun aspek kehidupan lainnya. Dengarkan pidato berikut dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku yang Bapak cintai, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pidato tentang pentingnya kedisiplinan di sekolah. Murid-muridku yang Bapak cintai, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Bersikap disiplin perlu dilakukan agar bermanfaat bagi kehidupan. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Disiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Kedisiplinan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah, antara lain datang ke sekolah tepat waktu, selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru dengan tepat waktu, menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, dan melakukan piket sesuai jadwal. Oleh karena itu, kita harus dapat menerapkan kedisiplinan di dalam diri, sebab hal itu sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Demikian pidato yang dapat Bapak sampaikan. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato adalah sebagai berikut. 1. Pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. 2. Pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar
terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Cara menyimak yang baik adalah 1. Fokus terhadap isi pidato. 2. Mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. 3. Mencatat hal-hal penting dalam pidato. 4. Menuliskan kesimpulan dalam pidato. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya berperan meningkatkan persatuan negara-negara di ASEAN. Kerjasama tersebut berperan menjaga kelestarian budaya bangsa-bangsa di ASEAN. Beberapa contoh kerjasama dalam bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. 2. Pertukaran pemuda dan pelajar antara negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. 3. Penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Selain pertukaran guru dan pelajar, negara-negara ASEAN juga melakukan beberapa kerjasama yang memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. 1. Deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Jumlah anak yang putus sekolah di beberapa negara ASEAN masih tinggi. Deklarasi ini mengajak negara anggota ASEAN untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, deklarasi ini juga berfungsi sebagai pendorong penyediaan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. 2. Pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Program ini berperan meningkatkan daya saing siswa dalam bidang pendidikan, karena hanya siswa-siswa berprestasi yang dapat mengikuti program tersebut. Kerjasama ini juga mendorong berkembangnya wawasan dan pengalaman para pelajar terhadap ragam budaya di ASEAN. 3. Kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan melalui kegiatan penelitian bersama. 4. Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Beberapa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Indonesia juga mengundang beberapa pelajar negara lain untuk belajar berbagai budaya Indonesia. 2. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. 3. Menyusun kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia, serta prinsip demokrasi. Penyusunan kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang menghargai persamaan HAM dan demokrasi. Coba dijawab pertanyaannya dan selamat mengerjakan. Selalu semangat ya, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.